dari perkuliahan kita yang pertama ini, yaitu sebenarnya historis ya, perkembangan dari perusahaan-perusahaan di internasional yang mendasari kenapa sih kok penting dibuat standar supaya sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kemudian kita akan bahas juga tujuan dari pelaporan keuangan. Jadi nanti itu ada financial reporting sama financial report ya. Kalau financial reporting berarti pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan itu lebih luas dibandingkan laporan keuangan. Jadi nanti mungkin dalam bahasa Indonesia kalian mudah memahami pelaporan keuangan sama laporan keuangan. Tapi kalau kita convert dalam bahasa Inggris itu financial reporting untuk pelaporan keuangan. Yang satunya lagi adalah financial report atau financial statement. Ya. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi. Jadi sebenarnya policy setting bodies, jadi organisasi yang membuat standar internasional terkait dengan akuntansi itu siapa? Terus tugas-tugasnya itu apa dalam proses penyusunan standar? Nah, terus kita akan masuk ke challenge yang dihadapi ya, tantangan yang dihadapi pada saat pelaporan keuangan. Ini ya, jadi kalau digambarkan dalam diagram, kita bicara dulu global market yang akan mendasari kenapa sih kok penting pelaporan keuangan dan kenapa kok penting distandarisasi antara satu negara dengan negara yang lain. Kemudian tujuan-tujuannya apa sih dari pelaporan keuangan sampai pada pihak-pihak yang menyusun standar. Nah, kalau internasional nanti kita biasa dengar tuh ya, standar internasional dari akuntansi itu namanya IFRS yang kita pakai, yang kita adopsi di Indonesia. Dulu ya, zaman saya kuliah saya udah berapa tahun yang lalu ya, tahun 2010 berarti saya dapat AKM dulu saya kuliah. 2010 itu di Indonesia itu masih pakai standar internasionalnya itu namanya GAAP, General Accepted Accounting Standard. Nah, GAAP dulu itu berkiblatnya, jadi kalau kalian muslim itu kan ada ya, mazhabnya pakai mazhab siapa nih? Syafi'i, Hambali ya, atau siapa kan bisa beda-beda. Nah, kalau dulu yang diadopsi Indonesia itu pakainya GAAP. GAAP itu yang mengeluarkan adalah US, Amerika Serikat. Tapi GAAP itu dia itu disebut sebagai rule base. Apa itu maksudnya rule base? Jadi misalnya distated dengan jelas nih, oh kalau misalnya leasing itu ya, yang diakui sebagai finance lease itu harus pengakuannya nilai underlying asetnya harus 75% atau lebih. Kalau tidak, berarti dia masuknya operation lease. Nah, itu tuh ada indikator aturannya. Jadi berdasarkan aturan kalau GFD. Nah, sejak tahun berapa ya, IAS keempat itu ya, kita pindah, switch. Jadi waktu saya tahun 2010 itu udah mulai transformasi dari GAAP, kita pindah kiblatnya ke IFRS ya. Lah IFRS itu apa Bu bedanya sama GAAP? Kalau GAAP itu standar base-nya itu dibuat oleh US ya. Lah kalau IFRS itu dari IASB ya. IASB itu di Europe kalau nggak salah. Udah bukan, kita nggak pakai Amerika lagi, nggak pakai punya Amerika. Ya. Lah bedanya apa Bu secara aturan? Kalau GAAP itu basisnya adalah rule base atau berbasis aturan. Kalau IFRS itu adalah principle base, basisnya adalah prinsip. Nah, jadi kalau misalnya ya yang diinformasikan itu nggak terlalu detail, oh persentasenya berapa, ada guidance-nya, tapi tidak mengatur secara detail. Jadi dia lebih kepada prinsipnya. Jadi dia lebih fleksibel. Jadi kalau misalnya bisnis itu mengalami kemajuan yang lebih cepat daripada aturan, prinsipnya itu sudah ada. Jadi tinggal menginterpretasikan. Gitu ya bedanya. Oke, kemudian kita juga akan belajar terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi, kan tugas kalian ya, di pertemuan ini kalian harus membuat makalah satu kelompok. Komtingnya siapa ini? Di kelas AKM ini komtingnya siapa? Siapa?
Nanti kalian pilih ya countingnya ya. Countingnya siapa? Lah nanti nama-namanya. Jadi satu kelompok itu isinya 3 orang. Kalian bikin makalah terkait ini. Nah itu kalian juga bisa ceritakan historisnya dulu Indonesia pakainya apa. Kalau di Indonesia sendiri standar akuntansinya pakai apa? Yang dikeluarkan oleh IAI, Dewan IAI, standar akuntansinya pakai apa? Pernah dengar nggak? PSAK ya, Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. PSAK itu dibuat sama Dewan IAI, itu nggak asal buat ya, dia pasti merujuk kepada standar internasional. Standar internasionalnya apa? Yaitu IFRS. Itu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Jadi sebenarnya historisnya adalah gini. Jadi historisnya itu kalau dilihat itu ya ada perkembangan pasar nih ya, perkembangan pasar untuk perusahaan-perusahaan ya. Jadi ada Walmart, State Grid ya, General Motors gitu ya. Kalau kalian sering dengar ya, Exxon Mobil, VW, mobil VW, lah itu punya pendapatan itu tinggi sekali ya. Ini udah beberapa tahun yang lalu ini datanya ya. Kalau misalnya kalian update-nya sekarang, harusnya pendapatan mereka lebih tinggi, pendapatan per tahun. Nah, berarti kan ada keperluan untuk bisa melaporkan kondisi finansial kepada si pemilik modal. Nah, ini adalah dasar-dasarnya kenapa kok penting dibuat standar atau standar akuntansi yang merefleksikan ya kondisi di pasar. Ya ini, karena juga adanya signifikan dari growth atau pertumbuhan perusahaan-perusahaan asing. Jadi misalnya perusahaannya ada di Amerika gitu ya, kemudian punya cabang-cabangnya atau pabrik-pabriknya overseas di seluruh negara. Nah, itu juga mendasari kenapa kok penting dibuat standar. Nah, kalau misalnya ya kalian sudah pernah ada yang nyoba jual beli saham, itu kalian bisa ya sebagai investor gitu ya, bisa beli saham milik perusahaan yang perusahaannya itu nggak ada di Indonesia. Misalnya perusahaannya, tapi marketnya, jadi kamu beli saham di marketnya itu market luar negeri, itu bisa ya, sangat memungkinkan. Bayangkan kalau misalnya kalian sebagai investor mau naruh uang kalian di perusahaan, itu pasti kan kalian perlu meyakini ya, perusahaannya itu bakal growth atau rugi kan gitu. Nah, caranya gimana kalian tahu kondisi atau keuangan suatu perusahaan dengan baca laporan keuangannya kan gitu. Nah, kalau misalnya kalian di Indonesia, ternyata nih laporan keuangannya tuh nggak berstandar. Yang di Indonesia laporannya kayak gini, yang di Amerika laporannya kayak gini, Eropa bikin sendiri laporannya kayak gini. Kalau nggak ada standar, pasti kan kalian sebagai investor bingung. Ini cara bacanya gimana, interpretasinya seperti apa. Mungkin ada data-data yang tidak ditampilkan gitu ya sama perusahaan untuk menutupi kondisi keuangannya. Maka dari itu, itulah yang mendasari kenapa penting dibuat standar akuntansi internasional. Oke. Nah, esensi karakter dari akuntansi itu apa? Akuntansi itu adalah fungsinya sebenarnya untuk mengidentifikasi, ya, menilai, measurement, identification, measurement, dan mengkomunikasikan informasi keuangan ya terkait dengan apa? Terkait dengan economic entities. Apa itu economic entities? Gampangannya perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan itu hidup sampai nanti misalnya kolaps ya, bankrupt atau dilikuidasi, itu fungsi akuntansi adalah untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dari perusahaan itu kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Jadi, economic entity-nya itu tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menilai, kemudian mengkomunikasikan
Nah, tadi yang saya bilang ya, kalau financial reporting itu berarti melakukan pelaporan keuangan. Apa yang dilaporkan? Financial report atau financial statement. Ingat ya kalian ya, financial statement atau laporan keuangan itu ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Ini kalian harus tahu ya, basicnya harus tahu. Laporan keuangan ada 5. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan apa ini? Laba rugi komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah laporan arus kas. Dan laporan apa lagi? Laporan apa ini? Perubahan ekuitas. Terus yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ya, ada 5 ya, financial statement ya. Ya. Not disclosure itu CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, di luar laporan keuangan, biasanya perusahaan juga membuat laporan lainnya atau additional information. Apa aja Bu contohnya? President letter. President letter itu surat CEO ya, biasanya pernyataan direktur. Jadi pada saat kalau kalian buka laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan tahunan itu biasanya diawali dari presiden letter dulu. Oh, misalnya BOD-nya bertanggung jawab atas penyusunan laporan ini. Kemudian apalagi report filled with government agency. Kemudian news release, forecast itu perencanaan ya. Kemudian environmental impact statement itu kayak AMDAL kalau buat perusahaan-perusahaan yang chemical itu biasanya dia harus bisa diterima oleh lingkungan ya untuk menyatakan bahwa dia menerapkan green business ya, perusahaan yang sadar atau sadar lingkungan ya, itu biasanya dia harus punya AMDAL atau environmental impact statement, pernyataan kayak lulus AMDAL dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, accounting and capital allocation, apa sih relevansinya? Nah, kenapa kok ada akuntansi? Salah satunya itu karena sumber daya yang kalian miliki nih sebagai manusia ya, misalnya uang lah anggaplah ya. Kalian mau jadi investor, uang kalian ini terbatas, limited ya. Nah, kalian tuh harus menentukan, mendetermine manakah bisnis yang kira-kira menguntungkan bagi kalian atau yang cocok dengan visi misi kalian gitu ya, kira-kira bisa mendatangkan keuntungan nanti di masa depan, itu dengan uang yang terbatas. Jadi kan kalian harus milih nih. Nah, makanya muncul akuntansi untuk membantu kalian untuk mengambil keputusan. Jadi, financial reporting itu adalah informasi keuangan dari suatu perusahaan ya yang menampilkan dan juga membantu bagi kalian khususnya investor ya, user yang memiliki modal ya untuk melakukan pengambilan keputusan alokasi modal kepada suatu perusahaan. Nah, usernya itu siapa sih yang dimaksud user dalam ini ya? User itu siapa? User itu baik yang saat ini sudah menjadi pemodal maupun yang minjemin uang kalian ya, maupun yang potensial. Nah, user dari financial statement itu sebenarnya kalau kita berbicara tujuan umumnya itu diperuntukkan untuk siapa sih? Untuk 2 orang sebenarnya. Jadi kalau kalian belajar laporan keuangan itu kan ada sisi aset perusahaan, yang di kanan tuh sisi kewajiban. Kewajiban tuh kepada siapa? Yang minjemin uang ke kita itu siapa? Ada 2 orang. Yang satu tuh investor ya. Nah, kalau investor kita ngomongnya modal ya. Yang satunya kreditor, berarti si peminjam kayak bank dan lain sebagainya. Karena untuk mendapatkan aset itu kalian bisa dapat sumber pendanaan bisa dari 2 ini. Bisa dari si pemiliknya atau si investornya ya, atau dari pihak ketiga atau si kreditor dengan cara minjem. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu tujuan umumnya sebenarnya diperuntukkan kepada 2 orang ini, investor dan kreditor. Ya, untuk mengambil keputusan bagi mereka untuk memudahkan
alokasi modal atau sumber keuangan yang dia miliki itu bagusnya ditaruh di perusahaan ini atau enggak, gitu ya. Nah ini capital allocation itu apa yang dimaksud dari sini tuh capital allocation sama itu apa ya? Itu proses untuk menentukan bagaimana dan dinilai berapakah alokasi itu diberikan untuk mendapatkan kepemilikan ya atau kepentingan tertentu. Oke, sampai sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Jangan diem loh ya. Ada yang bingung atau nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Nah ini kalau kalau off apa daring itu kayak gini ya. Anak-anak itu ada di mana-mana pikirannya. Masih aman ya? Saya lanjut ya. Oke, jadi berdasarkan itu maka diperlukan nih untuk membantu orang-orang itu ya, kalian-kalian yang punya uang nih, yang kaya raya yang pengen melipat gandakan uangnya dengan cara berinvestasi, atau misalnya kalian nanti kerja di suatu instansi meminjamkan uang gitu ya, kan kalian harus menganalisis tuh diminta atasan kalian. Kira-kira kalau si A ini pinjam duit ya, PT A ini pinjam duit, kira-kira dikasih nggak gitu? Kan kalian pengen lihatnya dari mana secara keuangannya, dari laporan keuangan kan gitu. Nah, untuk membuat semuanya itu menjadi jelas dan terbuka, maka perlu sekali adanya standar yang berkualitas. Ya, gitu. Maka dari itu, secara internasional, itu adanya keinginan atau kebutuhan untuk akan adanya high quality international accounting standard, di mana elemen-elemen yang dibutuhkan yaitu pasti yang namanya untuk membuat suatu standar akuntansi internasional pasti butuh orang yang buat kan gitu ya, standar setting body atau organisasi yang menyusun. Kemudian diperlukannya konsistensi antara penerapan dan interpretasi. Jadi challenge-nya apa ketika kita butuh suatu standar yang bagus, standar internasional yang bagus, pasti butuh orang untuk bikin kan gitu ya. Kemudian butuhnya konsistensi atas aplikasi dan interpretasi. Kemudian pengungkapan, apa aja sih yang perlu diungkapkan. Kemudian perlu juga kalau sudah kita buat standarnya, kan kalian bikin-bikin sendiri ya, kalau udah ada standarnya kan laporan keuangan yang bikin itu siapa? Ya apa namanya, manajemennya kan yang bikin ya. Mungkin manajemennya nanti diturunkan ke akuntannya ya, atau kalau kalian mungkin akuntan dan perpajakan gitu ya. Nanti disuruh bikin laporan keuangan, kan yang bikin kan kalian sendiri, padahal yang ngelola perusahaan kalian sendiri. Berarti kan kalian punya konflik of interest, berkepentingan untuk menampilkan seolah-olah laporan keuangan kalian bagus kan gitu kan di mata umum. Makanya berkaitan dengan hal itu, maka juga dibutuhkan high quality auditing standard and practice untuk bisa mengaudit benar nggak ini yang bikin itu tulus nggak ya, mau mengungkapkan kondisi kenyataannya apa, jangan-jangan dilebih-lebihkan supaya investor tertarik dengan perusahaannya. Oke. Kemudian common approach to regulatory review and enforcement. Jadi tetap dibutuhkan kehadiran dari pemerintah atau pihak-pihak terkait. Kalau bank itu ya diatur sangat ketat oleh OJK kayak gitu ya. Nah, kalau perusahaan yang terlisting itu wajib memiliki laporan keuangan audited ya. Kalau di Indonesia itu yang terkenal itu ya, bukan di Indonesia, di dunia yang terkenal Big Four itu ada 4 KAP ya, ada KPMG, terus PwC, Deloitte, satunya EY, Ernst & Young. Nah, itu adalah top-topnya ya. Kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Education and training of market participant. Jadi kalau sudah ada standarnya, tetap ya harus diinformasikan, disosialisasikan biar ngerti. Kemudian apalagi common delivery system dan approach to corporate governance and legal framework around the world. Jadi
nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau kalian sudah mengikuti perkembangan zaman sekarang itu ya, economic compliance governance itu nggak bisa berdiri sendiri. Karena kalau perusahaan yang bagus, apalagi kalau kalian kan sekarang sudah melek ya, jarang ada yang mau pakai plastik gitu ya. Jadi sekarang itu isu-isu terkait sama peradaban dunia yang semakin bagus itu sudah mulai banyak. Jadi kalau kalian nggak mau pakai sendok plastik dan lain sebagainya ya. Nah sama juga perusahaan yang bagus tuh nggak cuma dilihat dari ekonominya, gitu ya, nggak cuma dilihat dari keuangannya, tapi bagaimana perusahaan menjalankan governance, corporate governance. Apa sih corporate governance? Dia menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, ya. Misalnya bawahan, ya, untuk bisa mengungkapkan kesalahan atasan dikasih fasilitas whistleblower, gitu ya. Dan juga compliance legal framework. Makanya itu harus adanya high quality standard terkait dengan keuangan harus dihubungkan dengan corporate governance dan legal framework. Nah, kita masuk ke objektif atau tujuan dari financial reporting. Nah, tujuannya adalah untuk menyajikan informasi keuangan tentang pelaporan suatu entitas tadi ya, perusahaan yang bermanfaat untuk present and potential equity investor, pemilik modal ya. Kalau ngomongin investor itu berarti adanya di mana? Di equity, ya, di sisi equity, ya. Oke, terus ke siapa lagi? Ke lenders. Lenders itu siapa? Creditor, ya, yang ngasih pinjaman. Berarti kalau ngomongin lenders itu di liability, ya, gitu ya. Jadi kalau kalian mau mendirikan perusahaan ya, kalian misalnya mau berwirausaha gitu ya, kalian dapat uangnya dari mana sih? Dari uang kalian, ya kan? Kalau uang kalian nggak cukup kan kalian minjem ke orang ya, bu orang tua kalian gitu ya, bu tetangga kalian gitu ya. Lah orang tua atau tetangga kalian tuh berarti sifatnya sebagai lenders. Kalau kepemilikannya itu punya kalian sendiri. Tapi kalau misalnya kalian kongsi sama orang tua, terus orang tua ngasih, itu berarti bukan bersifat sebagai lenders, tapi sebagai investor. Karena ada kepemilikan orang tua. Bisa bedain ya? Jadi misalnya nih, kalian punya usaha, ya, misalnya buka usaha kosmetik. Nah, kalian sendiri nih usaha perorangan gitu ya. Terus kalian butuh beli misalnya package-nya atau beli mesinnya buat ngolah material kimianya gitu kan, kalian butuh pendanaan ya. Nah, kalian pakai uang kalian sendiri. Itu berarti uang dari modal si pemilik. Berarti masuknya ke equity investor. Jadi kalian tuh sebagai investor si pemilik ya, si pemilik. Tapi kalau misalnya uang kalian nggak cukup, kalian tetap pengen buka usaha, kan kalian kudu minjem ya. Minjemnya misalnya ke orang tua kalian. Berarti orang tua kalian tuh bertindak sebagai peminjam. Nah, itu kalau perusahaan perorangan. Kita coba belajar dari yang lebih luas lagi. Misalnya kalian buka PT, usahanya udah gede nih ya, buka PT. Kan pasti semakin besar usaha, pendanaannya kan butuh semakin besar kan itu, ya. Kalian buka PT, kalian ngajak nih kongsi. Ya udahlah sebagai pemilik saham, ini tadinya 100% saham itu saya semua yang milikin. Karena saya butuh uang banyak, gimana? Kalau misalnya saya tawarkan kepemilikan 20%, tapi Bapak Ibu kalian ya, Bapak Ibu, tapi tambah setor modal. Berarti Bapak Ibu tadi sudah bukan jadi lenders, karena dia sudah memiliki, berarti dia adalah investor. Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi, PT itu ada yang TBK, ya, terbuka. Terbuka itu apa, Bu? Usahanya boleh dimiliki oleh publik. Dengan cara apa? Terlisting di pasar modal. Nah, kalau kalian usahanya makin gede, pasti kan butuh uangnya makin banyak, ya. Nah, kalau mereka beli saham PT kalian, ya, di pasar, nah itu mereka dinamakan investor karena sudah sebagai pemilik, meskipun misalnya punyanya cuma 1%, nggak material gitu loh ya. Nah, ternyata kalau kalian sudah jual saham kalian ke pasar, ternyata uangnya masih nggak cukup, ternyata minat pasarnya masih sedikit nih, atau nggak ada yang mau beli nih ya. Kalian kan tetap harus minjem kan gitu, misalnya minjemnya ke bank lah, maka bank bertindak sebagai lenders.
Gitu ya, tahu ya bedanya. Kalau investor tuh dia punya kepemilikan, kalau lenders itu dia nggak punya kepemilikan, tapi dia minjemin pihak ketiga ya. Atau other creditors. Creditors tuh macam-macam ya. Kalau lenders kan jelas ya, yang mengasih pinjaman dalam bentuk finansial. Kalau other creditors kan bisa macam-macam. Mungkin kalian pada saat beli bahan baku masih ngutang, itu kan berarti kan suppliernya bertindak sebagai kreditor. Oke. Tujuannya itu apa? Yaitu untuk memberikan pelaporan informasi terkait dengan laporan keuangannya untuk berbagai macam user. Ya. Kemudian memberikan informasi yang bermanfaat dengan sebisa mungkin biaya yang serendah-rendahnya. Itu adalah general purpose. Ya. Terus siapa sih yang dimaksud dengan equity investor? Investor and creditor adalah ya ini ya, kalau kita ngomongin tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan ya, financial statement itu ditujukan sebenarnya untuk siapa sih? Untuk utamanya adalah ya, primary usernya itu sebenarnya investor dan kreditor. Bukan untuk internal. Karena ceritanya ini, kalau kita bikin laporan keuangan kan yang buat kan internal perusahaan ya, manajemen. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ditujukan kepada siapa sih sebenarnya utamanya itu laporan keuangan. Nah, kalau financial statement ya, kalau berdasarkan akuntansi keuangan, itu sebenarnya ditujukan utama adalah pihak eksternal. Pihak eksternal itu investor dan kreditor. Tapi kalau akuntan manajemen, jadi kalau kalian belajar AKBI, ada kan mata kuliah AKBI? Ya. AKBI itu ditujukan utamanya buat siapa? Bukan buat eksternal, tapi buat internal. Makanya dia adalah cabang ilmu akuntansi manajemen, gitu ya. Tapi kalau akuntansi keuangan, ya, financial statement laporan keuangan yang 5 itu ditujukan kepada pihak eksternal. Kalau AKBI itu outputnya beda laporannya itu. Biasanya laporan HPP kayak gitu-gitu itu kan dibutuhkan internal ya, laporan HPP. Kemudian laporan alokasi FOH kalau kalian belajar itu kalau dibutuhkan oleh internal. Kalau laporan keuangan itu yang ada 5 tadi ya, itu dibutuhkan sebenarnya ditujukan kepada pihak eksternal, investor dan kreditor. Apa sih yang dimaksud dengan entity perspektif? Entity perspektif ya. Entity perspektif itu tadi, jadi perusahaan dilihat sebagai suatu yang terpisah dari pemiliknya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya usaha ya, saya masih usahanya itu bentuk usaha kan ada macam-macam ya, ada usaha perorangan, usaha partnership. Kalian belajar kan kemarin kan PA, partnership itu apa? Kalau partnership itu kalian kongsi sama teman kalian ya. Biasanya itu bentuk usahanya apa? Kalau kalian lihat-lihat di jalan CV Permata Hijau itu berarti partnership. Ya. Firma Permata Hijau itu partnership. Tapi kalau kalian lihat di jalan-jalan, UD Sumber Agung biasanya toko bangunan itu berarti punya perorangan, usaha dagang. Nah, tapi kalau sudah PT itu biasanya PT itu di dalamnya sudah dibagi sebagai saham, ya. Itu. Nah, perusahaan itu, even itu masih dalam status strata yang paling kecil ya, perorangan, itu sebenarnya dianggap suatu entitas yang tersendiri dari kekayaan kalian. Jadi kuncinya kalau punya usaha itu nggak boleh seolah-olah uang di usaha kalian tuh uang kalian ya. Jangan kayak gitu. Jadi banyak-banyaknya nanti uang usaha itu kepake. Ya. Karena secara akuntansi, secara ekonomi, itu adalah entitas yang terpisah. Usaha itu meskipun sepenuhnya itu punya kalian. Gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud sebagai entity perspektif, gitu ya. Kalau PT, kalau usahanya udah gede kan jelas ya, ada struktur organisasinya ya, ada direktur, ada komisaris, gitu ya, itu semakin jelas bahwa itu benar-benar terpisah dari kekayaan pribadi. Tapi kalau yang sulit itu yang kalau UD, perorangan, seolah-olah kan karena kalian punya sendiri, ya udah ya buat saya sendiri, uang-uangnya balik-balik sendiri gitu ya. Nah, itu kebanyakan usaha-usaha kecil yang nggak berhasil itu karena mereka seolah-olah tidak memisahkan pencatatannya, pembukuannya ya, seolah-olah karena uang-uang sendiri gitu ya. Akhirnya ya udah nggak jalan lama. Nah, maka dari itu konsep berpikirnya yang dimaksud dengan entity perspektif itu berbeda antara usaha dengan kekayaan pribadi kalian. Tuh. Nah, tujuannya lagi adalah untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang useful ya. Nah, jadi investor tuh butuh untuk mengakses
oh kemampuan perusahaan untuk mengenerate cash flow itu berapa sih? Makanya kita butuh laporan keuangan. Karena investor tuh butuh mau lihat ini nih, cara secara keuangan ini perusahaannya menguntungkan nggak net cash flow-nya, net cash inflow-nya, gitu ya, uang masuknya gitu ya dibandingkan outflow-nya. Kemudian untuk melihat juga kemampuan manajemen dalam mengelola uang yang sudah dipercayakan oleh si investor. Karena kan investor tuh cuma pemodal ya, investor tuh minjem apa ya, bukan ya bahasanya saya tuh nitipin uang ke kamu untuk kamu olah untuk kemudian mendapatkan benefit saya, gitu kan. Jadi laporan keuangan tuh butuh dilihat oleh investor untuk melihat oh manajemennya ini bertanggung jawab atau enggak, bisa mengolah dengan baik atau enggak, gitu ya. Oke. Kemudian, nah sekarang saya nanya nih, tujuan dari financial reporting yang paling utama adalah apa? A, B, C, atau D? Laporan keuangan yang paling utama dilaporkan bagi penyedia sumber dana, baik itu investor maupun kreditor, atau reporting on stewardship, atau providing specific guidance, atau providing information to individual who are expert in the field. Yang mana yang benar? A, B, C, atau D? Tujuan utama dibuatnya pelaporan keuangan itu sebenarnya yang paling utama ke siapa? Untuk apa? Jawab aja biar cepat kita. Salah nggak apa-apa. Nah, betul Amel ya. A. Tadi saya bilang berkali-kali bahwa tujuan utamanya sebenarnya ditujukan kepada yang menyediakan dana tadi ya. Karena mereka bingung kira-kira dananya itu akan selamat atau enggak kalau kita kelola gitu ya, akan menguntungkan atau tidak gitu ya. Maka sebenarnya tujuan laporan keuangan ini mau nunjukin nih, mau show off nih perusahaan ini. Ini loh kondisi keuangan saya. Ayo sini kalau kamu punya uang taruh ke perusahaan saya, nanti saya tinggal kembangin perusahaan saya, kalau saya untung saya bagi ke kalian. Kan gitu kan ya tujuannya. Jadi sebenarnya yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang punya uang ya mau naruh dana mereka ke suatu perusahaan. Betul Amel. Ya, jawabannya adalah A. Nah, oke. Nih, general purpose financial statement ya. Jadi tujuan utama dari pelaporan keuangan, laporan keuangan. Kalau tadi financial reporting, itu kan pelaporan keuangan ya. Kalau tujuan utama dari laporan keuangan, itu utamanya ke siapa? Pihak internal, pihak eksternal, auditor, atau regulator, pemerintah. Pemerintah, atau OJK dan lain sebagainya. Tujuan utamanya yang mana ini? Ditujukan kepada siapa? Ya, benar ya, Eka dan Amel ya. Benar. Good, semua salsa Ivan. Good. Udah nggak ya? Jadi kalau kalian ditanya itu ya, laporan keuangan tujuan utamanya ke siapa? Tujuan utamanya adalah ke external user. Siapa external user yang paling utama? Yaitu investor dan kreditor. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke standar setting organisasi. Nah, selama ini kan kita ngomong nih, kebutuhan terhadap eh, laporan keuangan yang terstandar ya, itu penting ya, karena gini. Nah, kita masuk siapa sih yang bikin laporan keuangan internasional itu ya? Kok laporan keuangan standar akuntansi internasional itu siapa yang bikin? Nah, tadi kita sempat singgung yang buat itu IASB yang kita jadikan pedoman ya. Kita kan pakainya IFRS ya, pedoman pada IFRS. Nah, yang nyusun IFRS itu siapa, Bu? IASB, International Accounting Standard Board. Ya. Oke. Jadi dia yang menerbitkan standar internasional yang diadopsi di Indonesia dan juga negara-negara besar lainnya. Gitu ya. Nah, nama standarnya apa Bu? Yang diadopsi PSAK yang dibuat sama Dewan IAI itu apa Bu yang internasionalnya? Namanya adalah IFRS, International Financial Reporting Standard. Tadi yang saya cerita.
Kalau dulu sebelum kita berpedoman kepada IFRS, dulu kita berpedomannya kepada GAAP yang dibuat oleh Amerika Serikat. Sekarang kita berpindah, makanya sudah pakai principle base ya. Karena kalau yang principle base itu lebih bisa memayungi ya semua transaksi ya, karena dia nggak berdasarkan aturan gitu ya. Tapi sebenarnya ada plus minus ya. Nah, kalau kalian mau lihat tuh saya buat video terkait sama principle base sama rule base itu ada di YouTube ya. Oke. Nih. Jadi IFRS itu nggak cuma dipakai di Indonesia ya, sudah dipakai di banyak negara sebagai acuan, lebih dari 149 negara. Nah, jadi yang punya peran sebenarnya ya, selain IASB itu ada juga IOSCO, International Organization of Securities Commission. Jadi itu tadi berawal dari apa? Berawal dari kekhawatiran nih, kebutuhan standar. Jadi International Organization of Securities Commission itu kan berarti kan dia terkait sama security ya, market ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan listing tuh ya, mereka kan butuh tuh, investornya tuh butuh tahu laporan keuangan yang terstandar. Makanya sebenarnya dari situlah IOSCO itu ya memunculkan kebutuhannya. Butuh nih ada standar supaya investor yang ada di market kita itu bisa membandingkan antara perusahaan yang satu dengan yang lain, gitu ya. Untung yang mana? Kalau mereka menampilkan laporan atau kondisi keuangannya dengan cara yang sama baru bisa dibandingkan. Tapi kalau nggak ada cara yang sama kan susah yang bandingin ya. Mungkin yang satunya cuma ngelaporin laporan laba rugi aja, yang satunya ngelaporin laporan pengeluaran kas aja, nah kan nggak matching, nggak bisa diperbandingkan. Maka itu dari kebutuhan yang disampaikan oleh IOSCO bersama dengan IASB akhirnya membuat yang namanya IFRS. Oke, kita masuk. Siapa sih International Organization of Securities Commission sendiri? Ya, dia sebenarnya nggak bikin standar akuntansi sebenarnya, ya. Yang bikin tadi adalah IASB ya. Tapi dia ini mendedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global ya, karena terkait sama tadi ya, kalau misalnya kalian mau beli saham dan lain sebagainya kan butuh tahu dulu nih kondisi keuangannya seperti apa untuk bisa berjalan dengan efisien dan efektif gitu ya. Nah, ya sebenarnya bukan yang buat standar, tapi dia mendedikasikan untuk menjamin ya bahwa pasar global itu dapat berjalan dengan efisien dan efektif ya. Maka dari itu dia mendukung untuk penggunaan IFRS sebagai single set of standar internasional ya bagi perusahaan ya cross border offering and listing ya. Perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran maupun listing ya tadi yang tak bilang tadi ya. Kalau kalian kalau di Indonesia apa? Pasar saham yang paling terkenal apa? Bursa Efek Indonesia ya, IDX ya. Ya. Kalau kalian mau beli saham BRI, nah, Mandiri bisa loh kalian beli itu ya. Harganya satu itu cuma 4.000 kalau BRI ya. Satu saham, tapi minimal belinya adalah 500 saham atau satu lot. Berarti tinggal kalian beli itu satu lot. Kalian minimal beli itu satu lot. Berarti 4.000 kali 500. Nah, itu kalian bisa beli dengan uang yang segitu aja udah bisa coba investasi saham ya. Nah, kan itu kita masih ngomong saham lokal ya, industri lokal ya, yang terlisting di Indonesia. Nah, bisa aja tuh di Amerika sendiri pasti punya marketnya, di Eropa sendiri pasti punya marketnya, yang perusahaan-perusahaan gede yang butuh pendanaan tuh. Nah, kalian bisa beli, tadi yang saya bilang, kalian bisa beli saham perusahaan-perusahaan luar yang udah gede-gede itu ya, yang udah terlisting tuh. Nah, maka dari itu, kebutuhan kalian akan informasi keuangan kan penting, apalagi lintas benua ya. Nah, maka dari itu si IOSCO itu punya kesadaran ya, dia itu sangat mensupport penggunaan IFRS bagi global market, khususnya karena ada penjualan-penjualan yang cross border offering maupun listing. Oke, kita masuk kalau IASB Bu. Nah, kalau IASB ya, karena kan IASB kan yang bikin ya, yang bikin IFRS itu adalah IASB, International Accounting Standard Board, Dewan Standar Akuntansi Internasional. Dia terdiri dari 4 organisasi, yaitu IFRS Foundation ya, kemudian International Accounting Standard Board, IFRS Advisory Council, dan juga IFRS Interpretation Committee. Oke.
Nih, jadi IFRS Foundation itu ada 22 trustees ya. Kemudian kalau Dewan IASB-nya sendiri ada 13 member. Kalau IFRS Advisory Council-nya ada 40 atau lebih ya. Sedangkan IFRS Interpretation Committee-nya ada 14 member. Nah, ini cara kerja untuk membuat akhirnya keluar sebagai IFRS ya. Gitu ya. Jadi IFRS Foundation tuh jadi monitoring board ya. Memonitoring IFRS Foundation ya, kemudian memberikan report ya. Kemudian punya janji dengan IFRS Advisory Council, kemudian menginformasikan gitu ya. Sampai akhirnya keluarlah, ini adalah proses pembentukan dari standar internasional IFRS. Nah, IFRS itu kepanjangan dari apa ini? A, B, C, atau D? Oke, udah alhamdulillah ya, udah pintar, udah nggak ya? Oke, benar, semuanya ya. Oke, jadi yang benar adalah C, International Financial Reporting Standard. Ya, jangan dari IFRS. Oke. Sebenarnya tokoh utama ya, tokoh utama dalam pembentukan standar internasional tadi ya, IFRS siapa? A, B, C, atau D? Oke, good ya. Semua jawabnya benar. IASB dan IOSCO ya. IOSCO yang mensupport ya, yang membuat IFRS adalah IASB. Tuh. Ini ya, sebenarnya tujuan dari IASB itu ya yang dilakukan ya, prosesnya itu ya. Jadi merupakan independent standard setting board. Jadi dia independensinya benar-benar dijaga ya, Dewan IASB itu ya. Kemudian dalam mengembangkan suatu standar, nah, dia melakukan proses yang sistematis. Kemudian dia juga bekerja sama ya dengan beberapa mitra untuk mendapatkan standar internasional yang memang diterima umum. Kan dia juga harus lihat dari jejak pendapat investor seperti apa, regulator seperti apa, kemudian bisnis lender atau yang pemberi pinjaman seperti apa, global accountancy. Nah, jadi untuk menghasilkan semua ya satu set standar internasional yang baik, dia berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Ini collaborative effort with worldwide standard setting community. Nih, ini adalah langkahnya pada saat dia bikin menyusun IFRS ya. Jadi mengidentifikasikan ya dan menetapkan ke agenda dewan. Jadi kita mau bahas apa nih? Kan IFRS itu kan nggak, misalnya ya kita ngeluarin nih, yang ada yang tahu nggak IFRS yang terakhir yang diadopsi di PSAK 71, 72, 73. Jadi namanya standar itu kan mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi nggak karena dulu sudah dibentuk, oh standarnya cuma ada sampai 50. Itu nggak berkembang, nggak gitu ya ceritanya ya. Jadi ya IASB sampai sekarang ya masih kerja. Kan karena bisnis environment tuh nggak stagnan ya. Mungkin dulu nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba kita bisa jual beli derivatif ya. Jadi kalau kalian transaksi gitu ya, panen ya. Kalau kalian misalnya petani punya kebun banyak gitu ya. Terus ada pembeli. Kalau yang tradisional kan ya ketika kalian panen, pembeli itu baru beli. Ya, baru bayar sesuai dengan hasil yang didapatkan. Kalau sekarang itu bisnis itu nggak sesimpel itu ya. Bisnis itu macamnya sudah banyak. Ada yang namanya ini ya. Ya udah Pak, saya inden itu 1 hektar ya, Bapak punya sawah ya. Saya beli sekarang, saya bayar sekarang, ya. Saya chip sekarang. Nah, udah nih, misalnya punya kontrak gitu ya. Atau misalnya kalian punya punya sepetak tanah gitu ya.
Nah, terus nanti si pembeli itu bisa menjual belikan ya dokumen itu diderivatifkan. Jadi kalau misalnya harganya kan hedging ya, karena kalian sudah bayar sekarang nih, ya nggak tahu ya, tiba-tiba hujan kan nggak jadi panen, ternyata kan kalian rugi. Atau mungkin, jadi misalnya gini, jadi kalau misalnya petani ya, petani punya 1 hektar, anggaplah 1 hektar itu masih nunggu 3 bulan. Ya, kalau masih nunggu 3 bulan kan ada 2 kemungkinan, ya, bisa sukses semua, panen semua, atau bisa kena hujan, kena hama, jadinya kan nggak panen. Tapi kalian sebagai pembeli, wes gini Pak, kan ini ada 2 kemungkinan nih Pak ya. Ada kemungkinan ini nanti panen semua, ada kemungkinan nggak panen. Ya saya nggak mau lah Pak bayar lebih. Saya janjiin Bapak, saya pasti beli 1 hektar tanah itu, 1 hektar hasil bumi Bapak, tapi dengan harga yang agak miring. Karena saya punya risiko nanti sewaktu-waktu kalau ternyata 3 bulan lagi, pas panen tuh ternyata rusak semua kan ya saya nggak dapat apa-apa Pak. Nah, petani kan pasti senang-senang aja ya. Ya udah deh, karena saya juga nggak tahu nanti ke depannya gimana, kita cari jalan tengah, mungkin harganya agak miring. Nah, kalau harganya agak miring, tiba-tiba nanti ke depannya semuanya hilang dimakan hama, yang rugi kan kalian, ya kan? Karena sudah sepakat di awal ya. Nah, makanya itu ada namanya derivatif. Kalau nanti kalian belajar misalnya ya, ngambil manajemen keuangan gitu ya, ada derivatif. Jadi saya yang beli di harga murah itu untuk menghindari kerugian yang lebih besar mungkin ke depan ya. Nah, itu saya bisa masukkan ke pasar, namanya itu ada swap, ada hedging. Nah, itu kalian belajar lagi. Jadi saya bisa jual nih ya, instrumen saya nih, tapi saya beli hedgingnya, itu namanya kalau ada future, ada forward. Jadi saya maunya kalau misalnya nanti pas 3 bulan lagi nih, ternyata punya si bapak ini turun, saya maunya di cover minimal dengan, misalnya ya, saya kalian belinya waktu itu 1 miliar gitu ya, per hektar. Saya maunya di cover di harga 1.030.000. Kalau sudah lebih dari 1.030.000, saya cuma dapat 1.030.000. Tapi kalau turun dari 1.030.000, kalian tetap harus bayar saya 1.030.000. Nah, itu ada pasarnya berdasarkan itu namanya derivatif. Jadi sebenarnya kalau di Muslim itu kan nggak boleh ya kalau nggak ada akad yang jelas ya. Yang basic dasar bisnisnya adalah kalian jual beli sama si petani, tapi perjanjian antara kalian dengan petani itu diperjualbelikan lagi, gitu loh. Ya. Nah, itu kan dulu kan nggak ada kan, zaman dulu pasti nggak ada. Itu kan berkembang sejalannya dengan perkembangan bisnis. Jadi yang tadinya mungkin kita nggak berpikir bisa dijual gitu ya, bisa ditransaksikan, di tahun-tahun berikutnya itu bisa ditransaksikan. Maka dari itu Dewan Standar Internasional itu kerjanya nggak cuma di awal-awal aja pembentukan IFRS, tapi IFRS tuh ada terus. Makanya sampai sekarang tuh PSAK tuh berkembang. Dulu mungkin PSAK cuma berhenti di angka 50-an, sekarang udah ada 71, 72, 73. Nah, makanya mereka tetap kerja. Nah, gimana proses kerjanya itu ya? Jadi ketika ada isu-isu terbaru, nah maka isu-isu tersebut topiknya diidentifikasikan. Kemudian diletakkan sebagai agenda dari Dewan Penyusun Standar, ya, IASB ya. Kemudian melakukan preliminary views. Jadi diteliti, kemudian dianalisis, gitu ya, dilihat pro sama kontranya, pokoknya dilakukan pengamatan ya terkait dengan isu tersebut. Setelah itu Dewan IASB itu akan memanggil ya public hearing ya ke masing-masing orang, bisa investor, bisa yang punya bisnis, manajemen, ke regulator, ke semua ya tadi ya kolaborasinya kan ke semua orang untuk mendengarkan jejak pendapat mereka terkait dengan isu-isu yang ada ini, pro kontranya seperti ini, terus menurut mereka seperti apa, gitu ya, public hearing ya, jejak pendapat. Nah, setelah itu mereka akan menyusun yang namanya exposure draft. Jadi sama juga di Dewan IA itu kalau mereka mau nyusun PSAK, itu mereka melakukan hal yang sama, gitu ya, nggak langsung keluar tiba-tiba public hearing langsung ketok palu, oh sudah diterbitkan PSAK sekian yang efektif mulai tanggal sekian, nggak gitu. Jadi setelah public hearing, dia akan membuat exposure draft. Exposure draft itu belum final draft, ya. Jadi dia akan menerbitkan exposure draft di mana Dewan akan mengevaluasi dari public response. Jadi exposure draft itu kalau sudah ada dipublish. Jadi semua orang bisa lihat. Nanti dilihat dulu responnya.
oh ternyata di perusahaan ini mungkin yang tidak tercakup dari public hearing itu ternyata responnya kurang ini, kurang ini, kurang ini standarnya tuh. Nah, kalau sudah dari exposure draft itu sudah dapat masukan ya, maka Dewan akan mengevaluasi respon-respon tersebut dan memperbaiki exposure draft. Sehingga nanti baru diterbitkan final standard isu. Final standard, isu final standard ya, menerbitkan final standard. Gitu. Jadi kalau kalian ada pertanyaan ya, gimana cara proses untuk penetapan suatu standar gitu ya, misalnya IAS 4, IAS 40, IAS 40 itu dasar, IAS 40 itu adalah hasil IFRS ya. IFRS itu kan kumpulannya ya. IAS kan interpretasi atas uh, standar ya. IAS 40 itu yang mendasari kita membuat PSAK 72 kalau nggak salah. Sorry, 71 kalau nggak salah. Nah, itu maka cara buatnya, prosesnya yang dilakukan adalah seperti ini. Oke, ya. Nah, sekarang saya tanya nih, accounting standar disusun melalui proses mana aja nih tahapannya? Yang benar yang mana? Tadi. Apa dulu tadi? Standar pasti terakhir ya, final standar tuh pasti terakhir. Terus belum final standar apa? Exposure draft ya. Oke, sekarang kalau nggak B ya D. Yang mana berarti? Oh, ya, sebentar. Bisa B, bisa B, bisa C, bisa D, yang mana? Semua jawab D ya. Kita lihat jawaban yang benar. Benar. D ya. Kalian sebenarnya tinggal buka aja yang ada di PPT itu ya. Jawabannya adalah D. Research discussion paper ya. Discussion paper tuh berarti pada saat sudah di preliminary review, kemudian siap untuk dijejakkan pendapatnya. Terus keluar exposure draft, baru final standard. Nih, ini adalah contoh-contoh ya. Contoh-contoh dari output yang dihasilkan oleh ya IASB ya. Jadi ada IFRS nih. Jadi sebenarnya IASB itu nggak cuma ngeluarin IFRS aja ya, tapi juga ngeluarin conceptual framework for financial reporting, ya. Dan juga interpretasinya, International Financing Reporting Standard Interpretation, ya. Nah, jadi sebenarnya hierarki IFRS itu ya, nah, ada IFRS-nya, kemudian ada Conceptual Framework of Financial for Financial Reporting-nya, sama pronouncement ya of other standard using bodies ya. Oke. Oh, kompres ya. Jadi ini, jadi kalau ditanyain ya, IFRS itu terdiri dari apa aja? Dari tadi kan ada 3 ya, standarnya sendiri, International Financial Reporting Standard, kemudian International Accounting Standard, dan International Accounting Standard interpretasinya, ya interpretasinya. Oke.
Ya ini ya, dalam menyusun itu sebenarnya IASB selalu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, mulai dari business entity, kemudian bankers, analis, ya, financial community, kemudian CEO, pemerintah, kemudian asosiasi industri, publik, akademisi, ya, accounting firm, itu semuanya berkolaborasi untuk menghasilkan IFRS yang memang berterima umum. Oke. Nah, ini sebenarnya konvergensi. Apa sih konvergensi itu, Bu? Jadi, konvergensi itu perubahan. Dulu kan saya cerita ya, kan kita kan dulu pakainya GAAP ya, kebanyakan ya. Kemudian konvergensi, perubahan, melakukan perubahan. Jadi kita ngadepnya ke IFRS. Begitupun sebenarnya nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain pun juga pasti melakukan konvergensi. Baik pada saat IFRS mulai ada yang baru, tadi saya bilang ada IAS 40, itu adalah dasar kita menerbitkan PSAK 71 kalau nggak salah, PSAK 71. Tentu saja kita kan melakukan konvergensi ya, melakukan penyesuaian. Jadi kayak di Cina pun sama ya, mengeliminasi perbedaan gitu ya, antara standarnya yang di mereka dengan IFRS. Kemudian kalau di Jepang mungkin dulu nggak pakai full IFRS ya, tapi sekarang sudah memperbolehkan untuk penggunaan IFRS untuk perusahaan-perusahaan domestik. Kayak kita dulu sebelum pakai IFRS, kita pakai GAAP ya. Sama lah. Ya, ESB and FASB have spent the last 12 tahun untuk melakukan konvergensi. Karena apa? Memang dulu itu kiblatnya itu kebanyakan pakainya memang GAAP ya. GAAP itu yang ngeluarin siapa? Nah, ini nih. Kan US ya. Badan yang ngeluarin GAAP itu FASB. Kalau IFRS yang ngeluarin IASB. Memang di dunia-dunia besar memang sama semua ya, berkonvergensi, berpindah dari yang tadinya pakai GAAP kemudian pakai IFRS ya. Bahkan si dewannya sendiri nih ya, IASB maupun FASB itu ya, memiliki kurang lebih 12 tahun untuk bekerja sama dalam rangka untuk melakukan konvergensi standarnya. Oh, ini expectation gap itu yang penting ya. Saya melewatkan expectation gap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan expectation gap ya? Kalau kita berbicara kalian sebagai akuntan ya, pasti publik itu punya kepentingan ke akuntan ya. Kayak misalnya sama nih dokter ya. Kalau kalian punya profesi dokter, pasti pasien-pasien itu kan punya ekspektasi ke kalian ya. Harapannya kalau saya berobat ke dokter ini, ya meskipun semuanya itu kembali ke Allah ya, bisa sembuh kan gitu ya. Harapannya kan gitu ya. Nah, sama, kalau dalam hal ini expectation gap dalam sisi akuntansi itu adalah apa yang publik pikirkan tentang akuntan, ya. Ya pengennya kalau akuntan itu ya bisa meyakini kebenaran semua laporan keuangan yang disajikan, kan gitu kan ya. Meyakini kebenaran dan harus valid data-datanya. Nah, itu bertentangan dengan what accounting think they can do. Karena kan nggak semua ya hal-hal kecil ya, kalau kita belajar kan pasti transaksi itu kan ada ribuan ya, kalau apalagi kalau kalian kerja di perusahaan besar, transaksi itu kan ribuan, makanya kalau audit itu pasti pakai sampel ya, nggak semuanya diaudit karena pasti populasinya banyak, makanya pasti ada gap antara yang diharapkan oleh publik terhadap kalian sebagai penyusun laporan keuangan sebagai akuntan dengan apa yang kalian mampu sediakan ya, itu yang dimaksud dengan expectation gap ya. Oke, balik. Apa ini berarti jawaban yang benar? A, B, C, D. Oke. Jawabannya B ya. Nah,
apa yang dipikirkan publik terhadap akuntan ya, harus akuntan lakukan, dan apa yang akuntan pikirkan mereka bisa lakukan ya, yang B. Itu adalah expectation gap. Oh, udah selesai. Appendix kalian baca sendiri ya, appendix ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, balik ke nih ya, balik ke tugas kalian ya, yang harus dikumpulkan maksimal hari Sabtu ya. Nah, kalau kalian sudah ada komtingnya, ada yang mau jadi pioner komting, nanti komtingnya ngasih daftar ke saya ya, list kelompok dan anggotanya ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini ada 60 orang, berarti 20-20. Kalau ada yang ganjil, berarti 3-4 orang ya. Gitu ya. 3-4 orang. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas? Saya pikir udah jelas ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.